Pertama-tama kita patut mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada leluhur alam semesta, dan tentu khususnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Melaka yang selama ini baik mendoakan saya untuk menjadi bupati maupun yang mencaci maki saya karena lawan saya. Ya, ini realitas. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Dewan Kabupaten Melaka, Bapak Hendy Pak, Sarjana Hukum, sekaligus sebagai mantan Ketua Tim SKP. Silakan berikan aplaus tepuk tangan kepada yang saya hormati Bapak Sekda, para staf ahli, asisten 1, 2, 3. Satunya sudah tidak ada karena beliau pensiun. Sementara kita percaya Pak Sekda tetap diberi apresiasi. Kawan-kawan saya di jajaran OPD yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena cukup banyak. Kemudian kawan-kawan camat, dan tentu yang sangat istimewa juga ada Pak Kapolres yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Wakapolres Kabupaten Melaka, dan luar biasa supportnya, hebatnya rekan-rekan saya dari tim media baik cetak maupun online. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sering saya teriak di mana-mana, selalu saya berbicara bonum comuni supreme lex, salus populi supreme lex. Lalu tadi ada juga disinggung tentang waktu. Ya, kita hidup terpacu dalam waktu. Dalam bahasa Inggris sering saya sebut time fly like arrow. Waktu berjalan begitu cepat bagaikan anak panah. Hidup memang tidak bisa pisah dengan ruang dan waktu. Tetapi apa arti siap menjadi seorang pemimpin tapi kemudian tidak memiliki target dan komitmen tertentu untuk membangun Kabupaten Melaka? Strategi pertama itu adalah tentu harus membangun mitra kerjasama. Mitra itu saya lakukan, saya bangun. Saya tidak bisa mengatakan saya paling hebat, tidak. Wakil paling hebat, tidak. Tetapi saya harus katakan bahwa OPD, SKPD, Dewan, TNI Polri, warga masyarakat Melaka dan teman-teman media, termasuk istilah orang Melaka selalu katakan Binovi Makassar. Tanpa Binovi Makassar tidak mungkin hari ini saya berdiri di sini. Karena saya katakan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tanpa campur tangan kekuatan Tuhan, tanpa campur tangan kekuatan leluhur saya, karena saya punya leluhur, saya harus bangga dengan leluhur saya. Tanpa campur tangan dengan kawan-kawan OPD, teman-teman media, alam semesta, rakyat Melaka semua, tidak mungkin hari ini kita berbicara 100 hari kerja. Saya memulai dengan audit. Kenapa harus audit? Bukan balas dendam, tolong dicatat. Bukan saya membalas dendam terhadap saudara-saudara saya yang di depan saya atau saudara-saudara yang di luar sana. Tidak. Begitu saya menang, saya katakan gebrakan saya pertama 100 hari adalah pasti saya mengaudit. Audit ini juga untuk memberikan evaluasi kepada diri saya, supaya saya harus kerja yang lurus, yang benar, yang baik. Karena itu setelah saya dilantik, saya mencoba membuka, ternyata ada yang harus kita luruskan, ada yang harus kita benahi. Dan caranya adalah harus melalui audit. Kepada siapa yang kita audit? Tentu saya selalu menggunakan teori
atau metode makan bubur dari pinggir. Makan bubur ya, bedakan bubur dan bibir. Makan bubur ya, agak sedikit beda supaya tidak salah memberikan analogi. Maksud saya itu adalah kalau mau membersihkan orang lain, kita juga harus bersih diri. Kalau mau menegur orang lain, kita juga harus melihat diri kita. Kalau mau menyapu kotoran, kita juga harus lihat sapu yang bersih. Karena tidak mungkin kita menggunakan sapu yang kotor untuk membersihkan kotoran, akan jadi tambah kotor. Sehingga harus memulai. Saya mulai dengan kepala desa. Karena itu bukan saya, cara jujur. Karena saya melihat sudah ada 99 kepala desa sudah diaudit, tapi kok nggak ada tindak lanjut. Jadi langkah pertama saya menindaklanjuti 99 kepala desa yang sudah diaudit ketika zaman senior saya. Tapi tindak lanjutnya belum ada. Karena itu kita audit ulang, lalu kita mulai ada temuan. Dan temuan itu sejumlah 7 miliar 999 juta 832 617,88%. Itu temuan terhadap 99 kepala desa. Lalu atas temuan itu kita patut memberikan apresiasi kepada tim, terutama tim inspektorat, tim audit. Pak Emileke, silakan berdiri, kita harus objektif. Beliau cukup kerja keras, kita bisa memberikan apresiasi karena semua manusia ingin dihormati, ingin dihargai. Hafolima, Agneter, Mustifulma, dan beliau sudah bekerja sehingga mendapat kembalinya dari 7 miliar tadi 1 miliar kembalinya 1 miliar 620 juta 937 juta 577,83 sen. Ini kembali dari 7 sekian. Sisa yang belum 6 miliar 374 juta 895 97,01. Jadi lumayan besar kalau kita lihat yang masih belum kembali. Kemudian apakah kita diam? Apakah saya OPD, Sekda dengan jajaran kawan-kawan kami di OPD, apakah kami diam? Tidak. Atas temuan itu kemudian kita menyerahkan 12 orang kepala desa ke Kejaksaan Negeri atau buah. Kenapa melapor? Karena melapor belum punya. Jadi kita serahkan karena wilayah hukum pengadilan negeri dan Kejaksaan Negeri Belu itu termasuk wilayah Kabupaten Malaka. Kita serahkan 12 orang di Kejaksaan Negeri. Jadi kalau wartawan bertanya, masyarakat bertanya, lalu seperti apa tindakan bupati? Tindakan bupati dengan jajarannya hanya sebatas menyerahkan mereka ke APD, APH ke aparat penegak hukum. Kami tidak bisa intervensi terlalu jauh lagi karena pekerjaan kami eksekutif. Tolong juga diluruskan karena seolah-olah bupati ini bisa jadi jaksa, bisa jadi polisi, bisa jadi hakim. Nempe hormat saya entah yang bui besar, kamu yang kewenangan kami bui. Nah, ini satu kali yang mesti diluruskan. Apakah lalu kami diam hanya dengan 99? Tidak. Saya hampir tiap hari Pak Sekda A123 ini selalu saya dorong mereka terus, gerakan mereka terus. Lalu kita audit lagi 23 desa. Jadi di luar 99 desa ini kita audit lagi 23 desa. Dari 23 desa itu kita ada lagi temuan 5 miliar 740 juta 593 100,48 sen. Ada temuannya di 23 desa. Kembali ini masalah 300 juta
kembali 1 miliar juga belum. Strategi nanti saya akan sampaikan bagaimana dengan mereka. Yang berikut, apakah hanya desa? Tidak. Inspektorat juga terus kita dorong. Bagian keuangan terus saya minta untuk support mereka, untuk terus bekerja, untuk terus bergerak. Kemudian mereka melakukan lagi audit terhadap OPD. Jadi bapak-bapak yang duduk sekarang ini, wajah mereka berseri karena mereka ini sudah bersih. OPD, organisasi perangkat daerah ini juga kita audit. Karena tadi saya katakan harus mulai dari dalam diri kita sendiri. Kita audit, termasuk puskesmas, termasuk camat. Kita audit. Ini ada beberapa camat yang harus kita audit mereka. Itu ada temuan juga. Bukan tidak ada temuan, ada temuan. Ya sehingga mohon maaf, bukan saya membela teman-teman ini saya dan kawan-kawan, tidak. Ada yang bilang, wah yang mereka tidak independen, kerjanya nggak beres. Nanti komentar, terima kasih. Atampo, nggak mereka. Komentator sepak bola kan paling pintar daripada pemain bolanya. Coba datang supaya Anda bisa main bola sudah tahu. Emang gampang Anda mengatakan si A mencuri uang negara? Tidak mudah. Karena kerjanya keras. Ya Pak Polisi harus tahu persis. Menentukan setiap orang dari TSK itu tidak mudah. Tapi itu yang kita lakukan. Ada temuan untuk OPD 8 puskesmas 8 camat. Itu juga lumayan. 3 miliar 151 juta 613.916. Bukan tidak ada temuan kan? Jadi kalau mereka tidak independen, ya sorry. Kalau tidak independen, bagaimana dia bisa melakukan ini? Jadi ada temuan. Kembalinya dari 3M tadi 897 juta 700.275,9 rupiah. Jadi total penyetoran dari temuan-temuan itu sejumlah 2 miliar 522 juta 637.803.73 rupiah. Ini total yang kemarin. Tentu sebentar kawan-kawan pasti bertanya, karena saya itu sama jadi wartawan dari 5W1H itu pasti saya tidak. Apa strateginya Pak? Apakah Pak diam saja? Pak Simona tidak akan diam terhadap koruptor. Tolong dicatat. Saya tidak akan diam. Dan ini bukan terakhir. Setelah 100 hari kita kerja, saya sudah perintah kepada inspektorat, lu kejar terus. Karena kita akan terus ingin kerja yang bersih. Karena di dalam visi misi saya salah satu adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu. Salah satu itu harus bersih, bebas dari KKN. Itu juga kita teriakan waktu kampanye. Dan start itu saya lakukan awal. Jadi dari total pengembalian penyetoran itu, kemudian saya harus sampaikan jujur, ada sedikit kendala hambatan. Yang pertama, sumber daya manusia di inspektorat memang tidak memadai. SDM tidak cukup untuk mengejar sekian ratus ribu titik-titik yang harus diaudit. Itu ada satu kendala. Nah, semoga dengan tes CPNS kemarin ada tambahan tenaga sehingga ke depan mereka lebih gesit lagi untuk melakukan pekerjaan. Itu hambatan. Yang berikut tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Kadis Kominfo. Kita juga terbentuk tidak hanya dengan COVID-19, tapi juga seroja yang istilah saya serangan roh jahat waktu gempa, waktu bencana pada naik.
Ini juga menjadi hambatan besar begitu kami dilantik. Ini tantangan alam juga, penyakit alam dan SDM. Ini hambatan. Dan tentu saya harus jujur katakan, saya lihat kawan-kawan inspektorat ini, saya sudah minta keuangan untuk itu. Mereka tidak punya fasilitas memadai untuk bisa melakukan audit. Hanya pakai sepeda motor, dan ada beberapa yang diserang di jalan, dilempar di jalan. Hujan, angin, malam, dihantam. Karena biasanya koruptor itu tidak suka diotak-atik. Kalau otak-atik pasti akan berhadapan dengan tindakan anarkisme. Tapi kita tidak bisa menunggu, karena itu yang terjadi. Sehingga strategi selanjutnya kami akan bangun kerjasama dengan teman-teman aparat penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan, sehingga berapapun kerugian kita bisa distribusi. Ada kejaksaan dan ada kepolisian. Jadi kita sama-sama kerja untuk strategi pengembalian. Di samping metode yang sering dilakukan oleh pemerintah kabupaten itu adalah ya tuntutan ganti rugi, pengembalian dengan cara tuntutan ganti rugi. Nanti kita akan buat peraturan bupati untuk pengembalian. Kalau terlalu berlama-lama, sudah yang ASN kita potong gaji. Potong gaji. Ini juga termasuk proses pemiskinan supaya dia jerah, dia bertobat. Dan yang berikut itu juga akan menyerahkan, karena selama ini ada kepastian hukum soal waktu. Jadi ketika ada temuan lalu ada rekomendasi untuk ditindaklanjuti, waktu yang dikasih itu 60 hari. Nah, bagaimana kalau sudah 60 hari tapi tidak mengembalikan? Strategi pertama potong gaji. Strategi kedua kalau gajinya sudah digarekan juga. Siapa yang mau? Saya bukan saya kalau hal ini kayak sudah kita berproses. Gaji ini biasanya jadi masalah. Istri kadang-kadang terus komplain karena bapak punya gaji tapi dunia atau AMB atau BBM. Tapi yang jelas kita ada strategi untuk tuntutan ganti dengan cara potong gaji. Kemudian kalau memang nominal sering ditolak oleh kawan kejaksaan karena tidak sampai 250 juta, Pak Wakil kan serahkan saja ke polisi. Biar Bapak yang proses mereka. Ini langkah sehingga ada kepastian hukum. Karena bicara keadilan tanpa kepastian itu tidak mungkin. Bicara kepastian tanpa manfaat hukum itu juga tidak bisa. Kenapa harus ngotot? Ya karena dana itu setelah dapat bermanfaat untuk masyarakat. Tidak hanya slogan tadi kesejahteraan masyarakat itu terlalu tinggi, tidak hanya itu, tapi harus ada dana, harus ada kerja nyata untuk masyarakat. Nah, ini kita bicara soal audit. Jadi dari temuan, strategi, kemudian sudah diserahkan sekian, lalu kendalanya seperti apa yang kita hadapi, kita berikan solusi seperti yang saya sampaikan. Ini soal komitmen. Apakah 100 hari kerja ini SNKT Simona Hakim Tolin dengan OPD hanya tiap hari berpangku tangan dan menunggu 100 hari kerja untuk audit saja? Tidak. Saya harus luruskan bahwa tidak hanya itu yang kami lakukan. Tidak hanya itu. Mari kita lihat program kerja sakit tadi sudah disinggung. Kita mulai dari swasembada pangan. Apa yang kami lakukan dalam waktu 100 hari? Kami sudah kerja juga. Dinas Pertanian, karena bicara swasembada pangan, saya harus bicara dengan pertanian dan ketahanan pangan. Tidak bisa saya bicara dengan batas, tidak bisa bicara dengan organisasi. Jadi linearnya sama. Kalau kami pertanian sampai dengan tanggal 30 September kemarin, mereka sudah
melakukan pengolahan lahan tanah atau balik tanah keren gratis itu seluas 380,7 hektar yang sudah dilakukan, bukan nanti, tidak, itu sudah dilakukan. Kemudian ada juga strategi karena kami ingin wujudkan brand Prasno Nama. Yang kami lakukan itu adalah saya bersama Pak Sekda dengan kawan-kawan Pak Wakil Bupati dan kawan-kawan PD, kita juga sudah menyiapkan anggaran perubahan untuk pertanian ini. Jadi kita siapkan juga benih, dan itu sudah dilakukan. Benih untuk padi yang dilakukan di Kecamatan Belaka Tengah, Kecamatan Koba 5, Kecamatan Weliman, Kecamatan Belaka Barat, Kecamatan Kuvio, Kecamatan Lain Mane. Benih padi sawah itu disiapkan untuk lahan 3.500 hektar. Kita sudah lakukan, bukan nanti, tidak, sudah dieksekusi. Lalu, apakah komoditi di Melaka itu hanya padi? Tidak. Ada lagi jagung, ada 2 jenis jagung, ada jagung hibrida dan ada jagung komposit. Itu kita sudah siapkan benih. Untuk jagung hibrida itu 9.000 hektar sudah disiapkan dan sudah dilakukan, dan komposit 200 hektar. Lalu kita bertanya, karena secara hukum, lokasi di mana, tempatnya di mana? Tempatnya ada di Kecamatan Wiku, Kecamatan Ringat, Koba 5, ya Koba 5 Timur, kemudian Melaka Timur, Lain Mane, Sisikemen dan Kuvio. Apakah hanya benih? Tidak. Kita juga sudah menyiapkan pupuk. Pupuk ini merata untuk 12 kecamatan. Dan harus berikan apresiasi kepada pertanian karena untuk tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur yang berhasil menyiapkan pupuk untuk 12 kecamatan sudah 100% Kabupaten Melaka nomor 1. Ini dalam skala besar. Dan kita tidak hanya omong. Karena itu saya biasanya karena saya kurang diskusi, saya lebih suka eksekusi. Jadi pada hari-hari tertentu seperti ini saya bisa omong. Tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur Melaka nomor 1 menyiapkan pupuk 12 kecamatan itu sudah 100%. Lalu apakah semua pengolahan lahan berjalan ke depan, the next? Tidak akan berjalan kalau kita tidak punya yang namanya kelompok tani. Tidak akan berjalan kalau kita tidak punya pendamping, tenaga ahli di bidang pertanian. Dan kita sudah siapkan kelompok tani 1.500 kelompok tani yang sudah direvitalisasi. Jadi kelompoknya sudah dibentuk dan siap untuk dipakai. Dan itu kita sudah ikut di dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok tani yang kita sebut dengan ERDKA. Itu kita lakukan, kita kerja, makanya kita bisa sebut barang-barang ini karena kita ikut dan semua ini juga sudah masuk dalam Simluhtan, sistem manajemen penyuluh pertanian Republik Indonesia. Itu sudah masuk. Lalu apakah semua juga akan terlaksana dengan kelompok tani kalau hanya bentuk kelompok lalu diam? No. Harus ada alat, harus ada fasilitas. Saya pernah menggunakan alat itu, pakai potong padi. Saya naik ke atas dan saya pakai potong padi yang kita sebut dengan alsintan. Itu sudah siapkan 128 unit barang sebanyak. Dan kemarin saya sudah perintah kepada Pak Kadis Pertanian, karena banyak permintaan untuk balik tanah karena orang mau musim hujan untuk tanam, saya perintahkan yang rusak-rusak segera diperbaiki. Segera diperbaiki. Jangan sampai bupati harus turun untuk perbaiki akinya itu dan lain-lain.
Kalau saya belum perbaiki, saya suruh usaha. Dan saya diam-diam terus saya kerja. Karena saya tidak suka keluar-keluar di luar. Saya lebih suka itu ngomong dan kerja. Dan sehari saya bacakan, saya kerja. Kita kerja. Al-Sintan itu 100% menulis sudah siap. Lalu bagaimana kalau Anda bicara beras atau brand beras Nona Melaka dengan Korek Laka? Kalau Anda tidak punya fasilitas memadai, saya sendiri sudah menghadap Dirjen Ketahanan Pangan. Waktu itu saya dengan Pak Kadis Pertanian BPH dan tim. Kami sudah diberikan 2 unit rumah produksi. Dan 2 unit rumah produksi ini sedang dikerjakan. Isinya daripada rumah-rumah ini akan diisi oleh Kementerian Pertanian. Dan ini sedang dibangun, bukan hanya akan, sedang dikerjakan. Dan target saya harus selesai dalam bulan Desember. Supaya begitu diisi, kita tinggal eksekusi lagi. Lalu, apakah hanya sebatas rumah produksi? Tidak. Kita juga harus menyiapkan mesin giling, mesin poles, mesin pengering. Dan ini sudah komunikasi baik yang sudah dihibahkan oleh Kementerian Pertanian. Diam-diam kita kerja. Karena saya tidak mau nanti debat orang banyak, komunitas yang saudara kerjakan. Tidak. Saya punya data akurat. Dan saya akan menghadap siapapun kalau kita debat. Karena saya punya data. Ikuti betul, saya tidak sia-siakan waktu yang ada. Sehingga saya tunjukkan bahwa untuk saya kerja. Nah, apakah semua ini akan terlaksana mulus? Tidak juga. Saya tahu juga penyebab. Hulunya adalah ada pada yang namanya jaringan irigasi. Anda tidak bisa bicara pertanian tanpa air. Strategi saya apa? Kita sudah mendapatkan dana dari dana tugas pembantuan TP untuk beberapa unit. Ada 2 unit dan ada 8 unit. Al-Sintan tadi ada tambahan lagi dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian untuk membantu memproduksi tadi supaya irigasi itu menjadi lancar. Dan kita juga sudah bersama dengan PLN untuk tambahkan lagi uap sehingga ketika air mengalirnya kurang bagus didorong dengan tenaga listrik. Ini kita kerjakan. Dan bagaimana supaya benih tadi, bibit tadi bisa tumbuh dengan subur? Kita juga sudah menyiapkan pupuk bekerja sama dengan UPO, unit pengelola pupuk organik. Dan semua ini kita sudah kerjakan. Untuk sementara ini ada 6 kelompok, 6 unit dikali 1 unit 200 juta. Kita sudah serahkan kepada masyarakat 1.200.000. Saya sudah serahkan. Saya kira kawan-kawan masih ingat, saya ingatkan kembali. Kalau lupa saya ingatkan kembali. Pernah berapa minggu itu serahkan kepada petani. Kemudian, apakah kita hanya mau hidup dengan beras? Kita juga ingin ada pengembangan ternak ayam dan sapi. Ada 4 kelompok, 1 kelompok kita kasih 100 juta sehingga kali 4 menjadi 400 juta. Sudah kita serahkan. Lalu bagaimana kalau jalan di sana susah? Kita juga sudah membangun jalan usaha kami. Jadi tempat-tempat yang menjadi kawasan pertanian kita bangun ke jalan usaha. Dan jalan usaha itu dikawal oleh kelompok. Dan kelompok itu juga kita kasih 1 kelompok itu 100 juta. Sementara kita sudah berikan kepada 3 kelompok kita 300 juta. Ini dana hibah dari Kementerian Pertanian. Ini yang harus kami sampaikan. Dan 3 itu 2 unit di Desa Bukiro, kemudian 1 unit di Desa Nangmana. 3-3-nya di Malang.
Kemudian ada juga dana untuk renovasi Balai Penyuluh Pertanian di 8 kecamatan. Itu karena satu kecamatan 100 jadi menjadi 800 juta. Kemudian ada embung 4 unit itu 120 juta per unit, sehingga kali 4 menjadi 460 juta. Ini kita bicara soal alat-alat pertanian tadi. Kalau alat pertanian yang kita sudah miliki itu sejumlah 128 unit. Apa itu? Ada traktor roda 4, ada 22 unit, ada hand traktor 29 unit, ada motor air, ada kultivator, ada hand sprayer, ada mesin pipil jagung, ada power thresher, rontok padi, ada combine harvester. Saya pernah pakai memetik padi. Dan ada konseler mobile, mesin pilih jagung juga. Jadi total alat yang kita punya sekarang itu 128. Ini kita bicara soal sebaik 100 hari, tidak hanya kita audit, tapi kita juga kerja. Apakah hanya di pertanian? Tidak. Kita bicara NPND, ada kesetiaan. Karena A-nya itu memperkokoh adat istiadat. Adat istiadat di dalam anggaran itu sudah menyiapkan untuk insentif terhadap tokoh-tokoh adat. Dan tidak hanya kita omong, tapi kita sudah buat studi banding. Kita sudah datang ke Provinsi Bali, kita datang di 3 kabupaten, dan kawan-kawan sendiri mendengar bahwa insentif untuk tokoh adat itu juga di provinsi sana juga diberikan. Sumbernya dari APBD, bukan dari dana desa. Dana desa itu aturan tersendiri. Jadi ini saya harus luruskan, kalau ada insentif dari dana desa itu bukan urusan bupati. Itu silakan barangkali Bapak Ibu desa yang menghitung-hitung mau penghargaan silakan, tapi yang jelas kita tidak mencampur adukan insentif tokoh adat itu kita ambil dari dana desa, kita ambil dari APBD. Dan itu kita sudah siapkan, tunggu perda ketok dan mereka juga akan melakukan. Ini khusus untuk memperkokoh adat istiadat. Karena kita tidak hanya ngomong teori, kita harus berikan kepada mereka sehingga ada keseimbangan. Itu khusus untuk masalah memperkokoh adat istiadat. Memang saya tetap benturan sedikit soal akan promosikan seni budaya dalam pesta kesenian Malaka, tapi karena kondisi mudah-mudahan nanti sebentar saya akan presentasi soal kesehatan apa yang sudah dilakukan. Kemudian pendidikan, karena kita perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Apa ukurannya? Apa kriterianya? Besok saya diganti, saya pertanggungjawabkan apa yang saya lakukan. Strategi pertama, saya dengan sekda dengan keuangan kita hitung, kasih mereka 500 mahasiswa. Jadi ada kartu menata cerdas. Apakah stop di situ? Tidak. Keuangan sudah mulai reka-reka, sudah mulai ke depan kita tambahkan menjadi 1000. Tapi buat seri, ada seri AB 1. Jadi kita bisa pantau secara online. Diberikan kepada anak-anak SD, SMP, SMA yang ranking 1, 2, 3 prestasi, tapi orang tuanya tidak sanggup. Kita harus bantu. Dan satu juga saya harus luruskan di ruangan ini mulia ini, di sana sini orang mulai protes. Kenapa nama yang berbuat untuk kasih sekolah lagi itu namanya harganya bukan Nahat, Laos, Serabria, Leki, tapi aneh-aneh. Saya harus luruskan begini. Meskipun beliau itu bukan nama seperti Malaka asli, tetapi Anda harus ingat bahwa tidak hanya orang Malaka yang hidup di Malaka. Bisa juga kita punya saudara ini dari yang orang Flores, tidak orang Sabu, orang Suku, orang Intan.
Apa kita harus diskriminasi?